Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Jaringan komputer. Yep, kita bakal lihat gimana sih semua ini bisa nyambung, mulai dari komputer di kamar kamu sampai ke seluruh penjuru dunia. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua kan pakai internet ya, jaringan raksasa yang bikin seluruh dunia kayak tanpa batas. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana kalau skalanya kita perkecil? Gimana caranya laptop kamu bisa ngeprint dokumen lewat printer di ujung ruangan? Atau gimana caranya kita bisa kirim-kiriman file sama orang serumah tanpa perlu upload-upload ke email? Nah, jawaban dari semua itu ada di satu konsep kunci, jaringan lokal. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, jaringan lokal. Anggap aja ini fondasinya, blok bangunan pertama yang bikin semua koneksi jadi mungkin. Dan percayalah, ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar masukin password Wi-Fi. Jadi, apa sih sebenarnya jaringan lokal itu? Gampangnya gini, ini tuh sekumpulan komputer dan perangkat lain yang tersambung di satu area yang nggak terlalu luas. Coba bayangin deh jaringan Wi-Fi di rumah kamu atau jaringan komputer di sekolah dan kantor. Kata kuncinya di sini adalah terbatas. Beda banget sama internet yang global, jaringan lokal ini sifatnya lebih pribadi dan terkontrol. Nah, di pusat dari kebanyakan jaringan lokal, ada yang namanya server. Anggap aja server ini kayak otaknya atau manajer utamanya. Dia yang ngatur akses ke file, ke printers, dan ke semua sumber daya lain di jaringan. Pokoknya, dia pusat komandonya. Dan biar gampang dikenali, si server ini punya alamat unik yang kita sebut alamat IP. Kalau tadi ada server, sekarang ada kliennya. Klien ini ya komputer kita, HP kita, printer, pokoknya semua perangkat yang nyambung ke server buat minta data atau layanan. Sama kayak server, setiap klien ini juga dikasih alamat IP yang unik. Ibaratnya kayak alamat rumah gitu, biar si server tahu harus kirim data kemana dan permintaan datang dari siapa. Oke, sekarang kita udah paham dasarnya. Yuk kita coba zoom out sedikit, kita lihat gimana jaringan-jaringan ini bisa jadi lebih besar. Kita bakal jalan-jalan dari koneksi di satu ruangan sampai ke jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Siap? Yang pertama dan yang paling sering kita temui sehari-hari adalah LAN alias Local Area Network. Ini nih jaringan yang ada di rumah, di satu lantai kantor, atau di gedung sekolah kamu. Ini adalah lingkungan digital pribadi kita. Enaknya LAN itu dia sederhana banget, biayanya nggak mahal-mahal amat, kecepatannya ngebut karena jaraknya dekat, dan kita bisa atur sendiri tanpa bantuan operator. Tapi, yaitu kelemahannya jelas, jangkauannya ya namanya juga lokal, jadi sangat terbatas. Oke, kita naik level ke MAN, atau Metropolitan Area Network. Dari namanya aja udah ketebak ya, MAN ini mencakup area yang lebih gede. Bisa seluas kota atau kampus universitas yang luas banget. Gampangnya, MAN ini gabungan dari beberapa LAN. Contohnya, sebuah bank pakai MAN buat nyambungin kantor-kantor cabangnya yang tersebar di satu kota. Dengan MAN, jangkauannya jelas jadi jauh lebih luas. Bisa menghubungkan satu kota. Tapi tentu ada konsekuensinya. Biayanya jadi lebih mahal, kita juga jadi bergantung sama operator telekomunikasi, dan kalau ada masalah, perbaikannya bisa jadi lebih lama. Dan sekarang puncaknya, WAN atau Wide Area Network. Nah, ini dia kelas beratnya. WAN itu bukan lagi ngomongin kota, tapi udah menghubungkan negara, bahkan benua. Jaringan ini pakai infrastruktur raksasa loh, kayak kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut. Intinya, internet yang kita pakai sekarang ini itu adalah contoh paling nyata dari sebuah WAN. Keunggulan utama WAN sudah pasti jangkauannya yang nggak ada tandingannya. Seluruh dunia. Tapi skala segede ini datang dengan tantangan yang gede juga. Biayanya luar biasa mahal dan perawatannya super rumit. Belum lagi karena saking luasnya, resiko pencurian data jadi jauh lebih besar. Keamanan jadi taruhan utamanya. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih. Dari LAN sampai WAN. Sekarang kita balik lagi ke jaringan lokal dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih ini penting banget buat kita sehari-hari? Jawabannya ada di pertarungan antara kenyamanan yang luar biasa dan risiko yang juga nyata. Di satu sisi, jaringan lokal itu bikin hidup kita gampang banget. Mau bagi-bagi file atau pakai satu printer rame-rame, gampang. Transfer data juga cepat banget, dan satu koneksi internet bisa dipakai banyak perangkat. Praktis kan? Tapi, di sisi lain, koneksi ini juga jadi pintu masuk risiko. Kalau satu komputer kena virus, bisa nyebar ke seluruh jaringan. Dan kalau keamanannya lemah, data kita bisa dicuri.
Nah, ngomongin soal risiko tadi, ini membawa kita ke poin terakhir yang super penting, keamanan. Karena di balik semua kemudahan itu, ada ancaman-ancaman tersembunyi yang harus selalu kita waspadai. Ancamannya macem-macem. Ada malware, kayak virus yang bisa ngerusak sistem. Terus ada serangan phishing. Itu loh yang pura-pura jadi pihak terpercaya buat mancing data sensitif kita, kayak password. Dan yang nggak kalah serem, kadang ancamannya malah datang dari orang dalam jaringan itu sendiri. Jadi ini dia pertanyaan pentingnya. Dan ini buat kamu renungkan. Seiring hidup kita yang makin terhubung, rumah kita, mobil kita, bahkan kota kita, pertanyaannya jadi makin krusial. Gimana cara kita menyeimbangkan kenyamanan ini semua dengan kebutuhan mutlak untuk melindungi data kita di jaringan yang paling dekat dan paling pribadi buat kita? Coba deh pikirin.